silahkan masuk. Baik Bu, terima kasih. Baik Bu, silahkan duduk Ibu. Baik Bu. Baik, apakah duduknya sudah nyaman Ibu? Sudah Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Aji, saya yang bertugas pada shift sore hari ini Bu. Sebelumnya ini dengan Ibu Nafisa ya Bu? Iya Bu. Baik, saya izin untuk menutup pintu dan tirai agar privasi Ibu terjaga ya Bu. Baik Bu. Baik, menutup tirai, kemudian menutup pintu. Baik Ibu, pintu dan tirai sudah saya tutup. Sebelumnya ini kan Ibu 2 hari setelah persalinan ya Bu. Iya. Nah di sini saya akan melakukan tindakan yaitu berupa pengawasan puerperium, yaitu untuk melakukan pemantauan ya Bu. Prosedurnya itu nanti saya akan tanyakan tentang keadaan Ibu, kemudian atau anamnesa seperti itu ya Bu. Kemudian setelah itu akan saya lakukan pemeriksaan fisik, di mana nanti ada pemeriksaan tanda-tanda vital seperti nadi, pernapasan, kemudian tekanan darah seperti itu Bu. Suhunya juga ya Bu. Setelah itu nanti akan saya periksa perut Ibu, keadaan uterus Ibu, kemudian kelamin Ibu. Kemudian untuk tujuannya itu untuk mengetahui apakah keadaannya normal atau tidak, kemudian apakah Ibu terdapat keluhan atau tidak seperti itu ya Bu. Juga untuk mengetahui tanda-tanda vitalnya normal atau tidak, uterusnya normal atau tidak, untuk kelaminnya nanti untuk jalan lahirnya sudah bagus atau belum seperti itu Bu. Nah untuk lama waktunya itu sekitar 15-20 menit. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Ibu? Belum Bu. Baik, apakah Ibu setuju dengan tindakan yang akan saya lakukan? Iya Bu. Baik, kalau Ibu setuju, saya izin untuk mempersiapkan alat ya Bu, dan mempersiapkan diri. Baik, kita akan menyiapkan alat terlebih dahulu. Di sini ada bengkok, kemudian ada perlak, kemudian ada APD, kemudian bak untuk cebok, kemudian di sini ada larutan NaCl, kemudian di sini ada pak instrumen yang di dalamnya ada pinset dan juga ada sarung tangan. Selanjutnya di sini ada tensi, kemudian ada stetoskop, kemudian ada jam, kemudian di sini ada kapas DTT, pasta steril, kemudian di sini ada hand sanitizer untuk mencuci tangan, dan ini ada buku untuk dokumentasi. Kemudian kita akan mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer 6 langkah. Kemudian setelah itu kita akan kembali ke Ibu untuk tanya jawab atau anamnesa terlebih dahulu. Baik Ibu, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, saya ingin bertanya mengenai anamnesa ya Bu. Yang pertama, apakah Ibu terdapat keluhan Ibu? Tidak Bu. Baik, tidak ada ya Bu, tidak ada keluhan. Kemudian apakah Ibu istirahatnya itu cukup atau tidak Bu? Kalau istirahat bisa Ibu, tapi kalau untuk waktunya sih agak kurang ya Bu ya, karena kan bayi suka rewel kalau malam begitu, jadi kurang begitu Ibu. Oh baik Ibu, untuk waktunya berarti kurang ya Bu. Kemudian untuk makan dan minum Ibu itu gimana Bu? Biasanya habis atau tidak Bu? Habis Bu. Baik, untuk makanannya habis ya Bu, karena ini kan Ibu dalam masa nifas dan juga masa menyusui ya Bu, jadi harus makan makanan yang bergizi ya Bu. Kemudian Ibu, apakah Ibu makan obat-obatan yang diberikan Bu? Iya Ibu, diminum. Baik, teratur ya Bu untuk minumnya. Iya Bu. Baik, untuk masalah mobilisasi seperti Ibu, Ibu bisa berdiri, kemudian Ibu bisa berjalan dan miring seperti itu Bu? Sudah Ibu. Sudah ya Bu, karena ini persalinan Ibu normal ya Bu, tidak sesar. Kemudian untuk buang air besar sama buang air kecil, apakah ada permasalahan Bu? Kalau untuk buang air kecil tuh sudah tidak masalah ya Bu ya, lancar. Kalau BAB-nya itu agak sedikit takut Bu. Oh baik, karena ini masih dalam baru kemarin melahirkan ya Bu, jadi agak sedikit takut, tidak apa-apa ya Bu. Kemudian untuk keadaan loheanya Bu, warnanya bagaimana Bu? Merah Ibu. Oh, merah ya Bu. Kemudian baunya khas ya Bu? Iya Bu.
normal ya Bu. Kemudian untuk jumlah darahnya itu berapa kali ya Bu ganti pembalutnya? 3-4 kali sih. Oh, 3-4 kali berarti itu normal ya Bu. Kemudian untuk warnanya masih kayak darah seperti itu Bu, darah merah segar seperti itu Bu. Baik, berarti normal ya Bu. Kemudian untuk bayi Bu, apakah bayinya menyusui dengan baik Bu? Iya Bu. Baik, menyusui dengan baik. Kemudian untuk bayi apakah tidurnya itu tenang Bu seperti itu? Tenang Ibu. Baik, berarti nggak terlalu rewel seperti itu ya Bu. Iya. Baik, untuk anamnesa sudah ya Bu, sudah kita lakukan tanya jawab, sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke pemeriksaan fisik. Ibu bisa melepas pakaian celana dalamnya terlebih dahulu, nanti berbaring ya Bu. Nanti saya akan mempersiapkan diri. Ibu permisi dulu Ibu. Baik Ibu. Selanjutnya kita akan menggunakan APD. Kemudian setelah kita menggunakan APD, kita akan meminta Ibu untuk melepas pakaian yang sesuai bagian yang akan diperiksa. Ibu permisi ya Bu, pakaiannya dilepas sesuai bagian yang akan diperiksa. Yang pertama kita akan sudah ya, kita sudah lepas. Kemudian kita akan menanyakan tentang keadaan umum Ibu. Ibu keadaannya ini sadar ya Bu, kesini Ibu sadar. Kemudian juga setelah itu kita setelah memperhatikan keadaan Ibu ini, Ibu sadar. Terus di sini setelah itu kita akan memeriksa tanda-tanda vital ya Bu. Yang pertama yaitu kita akan mengecek untuk nadi Ibu. Baik, kita akan mengecek ya Bu untuk nadinya. Untuk nadinya yaitu 88 kali per menit ya Bu. Sudah dihitung 1 menit penuh. Kemudian kita akan memeriksa tekanan darah Ibu. Kita akan memeriksa tekanan darah Ibu. Baik, tekanan darahnya 110/80 ya Bu, normal ya Bu. Kemudian setelah tekanan darah, kita akan memeriksa untuk pernafasan Ibu selama 1 menit penuh. Baik, ini sudah 1 menit penuh. Baik, sudah 1 menit. Ibu ini pernafasannya 18 kali ya Bu per menit, normal ya Bu. Kemudian kita akan periksa untuk denyut jantungnya. Untuk denyut jantungnya Ibu normal ya Bu. Baik, setelah itu kita akan memeriksa suhu Ibu ya Bu. Baik Bu, suhunya bisa ketiaknya Bu bisa ini mengapit Bu. Baik, mengapit, kita tunggu sekitar 5 menit sampai berbunyi klak seperti itu ya Bu. Nah, sudah ini suhunya 36,5 ya Bu. Normal ya Bu. Setelah kita memeriksa tanda-tanda kita akan memeriksa keadaan mata Ibu. Kita akan memeriksa ya untuk keadaan mata Ibu. Ibu bisa menghadap ke atas Bu. Baik Bu. Baik, ini konjungtivanya kemerahan ya Bu dan tidak pucat ya Bu. Kemudian matanya juga sekleranya juga tidak berwarna kuning ya Bu. Baik, seperti itu. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian leher. Di bagian leher ini
kita lihat ya bagian belakang terlebih dahulu. Di sini tidak ada pembesaran kelenjar limfo ya Bu. Kemudian di sini Ibu bisa menelan Bu. Bisa, Bu. Baik. Di sini tidak ada pembesaran kelenjar tiroid ya Bu. Baik, Baik. Bu. Setelah itu kita akan memeriksa status genitalia Ibu. Memeriksa status genitalia, kemudian memeriksa payudara, kemudian memeriksa perut. Nah, tadi untuk genitalia Ibu tidak ada keluhan ya Bu? Tidak, Ibu. Baik, jadi normal ya Bu untuk status genitalianya. Kemudian setelah itu kita akan buka ya Bu untuk payudara BH-nya. Permisi ya Bu. Baik, kita akan lihat ya Bu. Di sini tidak terdapat pembengkakan ya Bu. Iya, Bu. Pada payudara ya Bu, pada payudara kanan dan kiri ya Bu. Tidak ada pembengkakan. Kemudian di sini tidak ada lecet ya Bu pada puting Ibu ya Bu. Ini Iya, Bu. tidak ada lecet pada puting Ibu. Kemudian di sini juga tidak ada kemerahan ya Bu, berarti tidak ada tanda-tanda untuk radang pada payudara ya Bu. Iya, Bu. Kemudian setelah itu kita akan melakukan palpasi ya Bu untuk menentukan apakah ada benjolan atau tidak pada payudara ya Bu. Kita palpasi. Ibu di sini tidak ada benjolan ya Bu. Normal ya Bu. Kemudian untuk payudara satunya kita palpasi. Ini yang satunya sedikit keras ya Bu. Iya, Ibu. Ini tadi Ibu baru menyusui di payudara kiri ya Bu. Iya, Bu. Payudara kanannya belum ya Bu. Belum. Nanti Ibu bisa menyusui di sebelah kanan ya Bu, karena ini sedikit keras ya Bu. Iya, Bu. Baik, setelah itu kemudian kita akan melakukan palpasi ya. Kita akan melakukan pemecatan pada sekitar areola atau yang ini kecoklat-coklatan ya, hingga nanti memeriksa apakah ada pengeluaran kolostrum pada payudara atau belum. Nah, ini untuk kolostrumnya sudah keluar ya Bu ya. Iya, Bu. Karena ini merupakan hari kedua ya Bu. Nah, kolostrum ini sangat langka ya Bu. Pokoknya harus disusui ke bayinya ya Bu, karena manfaatnya banyak ya Bu. Iya, Bu. Baik, setelah itu kita akan kita tutup kembali ya Bu untuk payudaranya, pH-nya. Kemudian kita akan ke perut. Kita akan menginspeksi, kita akan melihat perutnya secara umum ya. Di sini Ibu kan karena kemarin lahirannya normal ya Bu, bukan sesar ya Bu, dan jadi di sini tidak ada jahitan ya Bu. Iya, Bu. Baik, kemudian kita akan melakukan palpasi ya Bu pada perut ya Bu. Baik, di sini Bu untuk tinggi fundus uterinya yaitu 3 jari di bawah pusat ya Bu. Iya, Bu. Baik, setelah kita palpasi untuk perutnya, kemudian kita akan palpasi untuk menentukan apakah ada apakah kandung kemihnya kosong atau tidak ya Bu. Kita palpasi. Ini kosong ya Bu, karena Ibu tadi sebelum kesini Ibu pipis dulu ya Bu. Iya, Bu. Baik, kemudian kita akan memeriksa luka jahitan. Kita akan memeriksa. Kita periksa di sini untuk luka jahitannya. Di sini tidak ada bintik-bintik merah ya. Kemudian tidak ada pembengkakan. Jadi di sini tidak ada infeksi ya pada luka jahitannya. Kemudian ini Ibu untuk pembersihan, untuk kebersihan daerah purperiumnya ini kurang bersih ya Bu, sehingga saya akan bersihkan ya Bu. Baik, Bu. Kita akan bersihkan, kita akan menggunakan sarung tangan DTT. Kita akan menggunakan sarung tangan. Kemudian setelah kita gunakan sarung tangan,
sarung tangannya sarung tangan yang steril ya. Kemudian kita akan melakukan vulva hygiene. Kita ambil kapas secukupnya, jari telunjuk dan ibu jari memegang di sini. Kemudian kita akan lakukan vulva hygiene. Labia mayora kanan buang, labia minora kiri, mayora kiri buang, labia minora kanan buang, labia minora kiri buang, kemudian vestibulum sampai ke anus. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan vulva hygiene, kemudian kita akan melihat untuk lohayanya ya yang keluar ini warnanya masih kemerahan ya Bu, baunya khas ya Bu, Ya, Bu. di bau darah. Kemudian ini tadi habis ganti pembalut ya Bu, jadi perdarahannya normal, tidak terlalu banyak ya Bu. Ya, Bu. Baik, setelah itu kita akan memeriksa pada bagian anus. Di sini tidak ada perdarahan dan tidak ada hemoroid ya Bu untuk anusnya ya Bu. Ya, Bu. Baik, setelah itu kita akan memeriksa luka jahitannya ya Bu menggunakan pinset. Kita akan periksa untuk luka jahitannya. Kita akan tekan, ini sedikit tidak nyaman ya Bu, Ibu tarik nafas ya Bu, sedikit sakit. Ya, Bu. Nah, di sini tidak ada nanah ya Bu. Untuk luka jahitannya ini sedikit masih sedikit basah ya Bu, karena ini hari kedua ya Bu, tetapi ini normal ya Bu. Untuk jahitannya juga sudah bagus ya Bu. Ya, Bu. Baik, saya akan membersihkan untuk luka jahitannya ya Bu menggunakan larutan NaCl. Baik, kita lakukan menggunakan 1 kali olesan ya. Nah, 1 kali olesan, kemudian sudah kita bersihkan. Kemudian setelah itu kita akan mengembalikan posisi ibu ya, dan juga membantu untuk merapikan kembali. Kemudian ibu ini bisa gunakan celana dalamnya ya Bu, Ya, yang Bu. sudah ada pembalut baru. Kita rapikan untuk bajunya juga. Kemudian ibu bisa kembali ya Bu ke tempat yang tadi Ya, Bu. pemeriksaan. Kemudian saya akan membereskan alat-alat terlebih dahulu ya Bu. Ya, Bu. Baik, selanjutnya saya akan membereskan peralatan ya. Sampah yang kering ke sampah yang kering, sampah yang basah ke tempat sampah yang basah. Kemudian ini pinset dan bengkok kita akan taruh di larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Kita akan bereskan. Kemudian sebelum kita mencuci tangan, kita akan melepas, kita akan masukkan sarung tangan ke larutan klorin 0,5%, kemudian kita lepas secara berkali. Setelah itu kita akan mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita akan melepas APD. Setelah kita melepas APD, kemudian kita akan kembali ke ibu untuk memberitahu hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi. Baik Ibu, tadi sudah dilakukan pemeriksaan. Untuk hasilnya tadi semuanya normal ya Bu. Untuk TTV-nya juga normal, suhunya normal 36,5, kemudian pernafasannya 88 kali per menit, kemudian pernafasannya 18 kali ya Bu, kemudian untuk nadinya 88 kali per menit. Semua
semuanya dalam keadaan normal ya Bu. Kemudian untuk luka jahitannya tadi sudah baik ya Bu. Kemudian tidak ada nanah, tidak ada infeksi ya Bu. Kemudian untuk perutnya juga untuk kontraksinya juga keras ya Bu. Sudah baik ya Bu. Kemudian apakah sudah selesai, kemudian kita akan melakukan fase terminasi. Ibu bagaimana Bu perasaannya? Sudah lega Bu, tadi untuk hasilnya juga normal ya Bu ya. Baik, sudah lega ya Bu, untuk hasilnya normal ya Bu, dari keseluruhan tadi hasilnya normal ya Bu. Kemudian selanjutnya untuk kunjungan selanjutnya Bu, 1 minggu lagi Ibu dapat kesini ya Bu untuk pemeriksaan selanjutnya nanti apakah ada keluhan atau tidak seperti itu. Nanti kalau ada keluhan Ibu bisa langsung datang ke sini, tidak apa-apa ya Bu. Baik, Ibu terima kasih sekali ya Bu, Ibu sangat kooperatif. Kemudian tadi juga saat pemeriksaan berjalan dengan bagus ya Bu untuk kerjasamanya. Terima kasih ya Bu. Baik, selanjutnya kita akan akhiri kegiatan pada sore hari ini ya Bu. Terima kasih ya Bu. Mari Bu saya antar. Bu, terima kasih. Baik, kita antar Ibu. Selanjutnya kita akan melakukan dokumentasi. Kita lakukan dokumentasi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Telah dilakukan pengawasan purperium pada Nyai N. Kemudian untuk hasilnya normal, tidak ada keluhan dan juga semua dalam keadaan baik.